Dan ini kita akan bahas sedikit tentang part 3. Oke. Ini saya ada sedikit saja share screen tentang part 3 ya. Sedikit saja. Desktop. Mungkin desktop. Oops. Oke. Jadi ini sebelumnya jadi semoga teman-teman baik-baik aja ya. Jadi kita semoga di sini kumpul, juga kita lurusin niat bareng-bareng buat belajar bareng-bareng, buat berjajaring bareng-bareng, buat sama-sama inilah apa ya, kita punya tujuan yang sama buat improve bahasa Inggris kita. Saya juga gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi semoga pertemuan kita ini diberikannya keberkahan ya, kelimpahan berkah. Amin. Jadi ini saya nggak akan bahas terlalu banyak terkait topik ini, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi ketika sudah di breakout room masing-masing. Jadi teman-teman bisa eksplorasi, teman-teman bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya. Nah, kakak-kakak di sini yang memfasilitasi, mereka saya udah tes IELTS dan kemudian sudah bisa memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya, baik itu untuk universitasnya, baik itu juga untuk di sini dalam konteks beasiswa LPDP kayak gitu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya selain daripada materi pembelajaran kita ini, teman-teman kakak-kakak di sini tuh orang-orang yang udah punya experience, udah punya pengalaman. Kalau teman-teman cari di sini teori-teori, teman-teman bisa cari itu di internet dan itu banyak banget gitu. Teman-teman bisa cari di YouTube dan itu banyak banget. Tapi di sini saya apa ya, mengengage lah untuk teman-teman kita lebih banyak sharing-sharing mungkin sama kakak-kakak ini. Jadi ambil ilmunya mereka itu istilahnya. Kalian ekstrak ilmunya mereka, ekstrak pengalaman mereka, hal-hal yang kalian nggak bisa dapetin di internet, experience dan pengalaman mereka yang nggak bisa didapetin di internet. Entah itu kalau mau lebih teknis terkait speaking dan juga tips trik silahkan, atau hal-hal yang lainnya seperti itu, atau mungkin misalnya gimana mereka ngatur disiplinnya dan lain-lain hal yang seperti itu bisa dielaborasi lebih lanjut nanti di breakout room-nya. Untuk speaking part sendiri, jadi ini sebenarnya sekitar 4-5 menit kita diskusi, ngobrol sama examinernya gitu. Jadi dia akan nanya pertanyaan tentang yang berkaitan dengan part 2. Jadi part 2 kemarin kita kan udah ada pertanyaan yang kita men-explain sendiri gitu kan. Nah, di part 3 ini biasanya follow up question. Jadi misalnya topik yang pertama tuh bahas tentang art, nanti kita akan diskusi lagi tentang art gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi misalnya ini art, jadi kayak nanti ditanya what kind of art do you enjoy? Di usaha jawabnya agak sedikit panjang, agak sedikit diskusi gitu. Terus tadi saya tuh cek-cek materi, saya nemuin yang menarik di sini. Dia bilang I got an 8.5 for speaking. Dia lumayan, ini cukup tinggi untuk nggak speaking, hampir menyerupai native ya, mungkin bisa dapat 9. Ini udah hampir perfect lah. Jadi kira dia dapatnya mungkin cuma 7 itu karena dia ketawa-ketawa nih in the middle of a sentence out of reflex because of something funny, I automatically say. Jadi dia ngomong terus ada yang lucu, dia ketawa. Nah di sini dia kemudian mikir bahwa kayaknya dia bakal dapat nilai rendah nih gara-gara nggak serius pada saat eksamen. Tapi ternyata di situ poinnya. Jadi dia bilang gini bahwa keep on speaking well, ini yang ini sorry. Jadi what I believe is that being natural is the key. Jadi natural aja, kita diskusi, kita ngobrol, jadi kita santai dan kita jawab pertanyaannya natural aja gitu. And get your grammar correct kayak gitu ya. Jadi tapi pastiin ketika ngomongnya ya kita ngomongin natural, tapi kita pastiin bahwa dari beberapa parameter itu terkait grammar, lexical research, dan juga nyambung nggak sama jawabannya itu kita dapat on point kayak gitu ya. Gitu sih, itu sekilas materi dari saya. Nanti akan lebih luas lah kita belajar bareng-bareng di dalam, dan ini kan waktunya mungkin agak banyak karena nanti kita akan selesai mungkin sekitar jam 9 WIB atau jam 10 WITA atau WIT, kurang hafal. Jadi seperti itu, nanti bisa akan diskusi lebih banyak di dalam dan kita bisa praktis
lebih banyak lagi. Oke. Oke, ini aku minta tolong mungkin ke ini ya, Kak Kiki, untuk kita bagi-bagi ke breakout room. Dan ini ya karena fasilitatornya saat ini ada 3, Bang Aken izin, jadi kita akan dibagi ke 3 kelompok. Gitu. Silakan Kak Kiki. Okay. So karena hari ini Kak Aken izin, jadi yang kelompoknya Kak Aken belum bisa saya masukin ke grup ke breakout room. Jadi nanti yang ada kemarin teman bicaranya di sini, silakan nanti masing-masing masuk ke breakout room pertama itu dengan Kak Giri, kedua sama Kak Yuni, ketiga sama aku. Yang belum apa tuh namanya? Yang punyanya Kak Aken, yang kemarin sama Kak Aken latihannya atau partnerannya sama Kak Aken, stay dulu di luar breakout room, nanti aku yang assign ke masing-masing breakout room. Oke. Ada pertanyaan dulu nih sambil nunggu breakout room, soalnya kayak membutuhkan waktu juga. Oke. Oke, udah jadi ya. Breakout room-nya ada 3. Ingat yang pertama itu punyanya Kak Geri, yang kedua itu room-nya Kak Yuni, dan yang ketiga room-nya aku. Yang kemarin latihannya sama Kak Geri, silahkan masuk ke room 1. Yang Kak Yuni juga masuk room 2, terus yang saya masuk room 3. Halo Kak, mungkin bisa ditulis nama kok di ini biar lebih kenal. Sorry. Sip.
All right, we have 2 participants now. So just wait for the others to join us. 3. Okay. Hello everyone. My suggestion is better for you guys to open the camera so we can know better each other. Hello. Can you hear me? Halo Kak Novita, Kak Melki, dan Kak siapa? Belum diganti namanya. Suara saya terdengar jelas, Kak Melki? Terdengar, Kak. Oke, mantap. Ini Kak Vivo, beta bisa panggil siapa nih? Halo. Halo, halo. Iya. Kak bisa ganti nama di ini biar. Sorry, ada kerja yang lain lagi jadi kurang fokus. Oh ya. Sip, sip. Biar atau bisa tahu dengan Kak siapa? Wanda. Oke, Wanda. Oke, baik. We have 2 participants here, Kak Wanda and Kak Melki. It's okay. If you don't want to change your name here, then I can still remember Kak Wanda. Okay. May I know, were you here last week, Kak Melki dan Kak Wanda? Minggu lalu join di sini juga atau? Baru join. Baru join. Okay, all right. Have you watched the video, our video, in terms of part 1 and only part 1, I mean, part 1 speaking that we posted on our group? Belum sempat. Okay, it's fine. So my question first is, Kak Melki sudah pernah tes IELTS? Belum pernah. Belum. Saya juga masih sangat kesulitan dalam belajar. Baru mulai dari nol. Oke, it's fine, it's fine. Kak Wanda? Belum pernah tes IELTS juga? Iya, belum. Oke. Kalau part 3 nih sebenarnya kalau kita belum nonton part 1 sama part 2 agak kesulitan begitu. Maksudnya saya kembali ke kakak mereka, mau kita coba sedikit part 1 supaya lebih familiar dengan IELTS, atau kita mau langsung ke part 3. Kalau part 1 basically pertanyaannya tentang our daily basis, kegiatan sehari-hari, kayak misalkan apakah kakak sekalian pelajar atau pekerja, apa hobi kakak mereka sekalian, terus apa yang sering dilakukan jika ada waktu luang, seperti itu. Cuman part 3 ini lebih ke minta pendapat, lebih ke interview begitu. Kalau saya langsung, karena kakak berdua belum ke part 1 sebelumnya, bagaimana menurut Mana baiknya saja. Oke. I think we will try part 3 first, and if you get difficulties, kalau ada kesulitan, maybe we can move to part 1. Just try based on the schedule. We have to commit to our schedule first, ya.
Is it okay? Yes. Okay, it's fine. Okay, let's try first with Kamelki because it's based on the list that I have here. Di list namatin Kamelki duluan, jadi kita coba ya Kamelki. Ya. Okay. So here we have topic about family. Okay, are you ready to begin? Because seperti Kak Yuni jelaskan tadi, kalau part 3 ini biasanya lanjutan dari part 2. Jadi kalau topiknya family di part 3, berarti di part 2 juga pertanyaan tentang family. Oke, kita lanjut ke part 3 sekarang. Kak Melki, are you ready? Yes, I ready. Okay. So the first question is family important in your country? Halo Kak Melki. Can you hear the question? So, Mungkin baluan satu dulu, saya dengar-dengar dulu. Oke. So kalau pertanyaannya begini bisa jawab yes, it's quite essential because. Jadi biasanya kalau pertanyaan seperti ini jawab dulu yes or no, terus kasih alasan, terus kasih contoh. Kalau part 3 harus lebih panjang sedikit. Gitu. Jadi misalkan pertanyaannya, is family important in your country? Kak Melki bisa bilang, yes, it's important or it's essential. Important bisa sinonimnya essential. Yes, it's essential because most of us, sebagian besar dari kita, if we have problems, family is the place where we share our problems. Jadi bisa bilang karena keluarga adalah tempat di mana ketika kita ada masalah, kita menceritakan pertama kali, for example. Terus bisa kasih contoh. Contohnya begitu. Some of my friends kayak begitu. Beberapa teman saya usually talk with their parents if they have problems with their studies. Bisa contohnya gitu. Contohnya beberapa ada teman-teman saya kalau ada masalah dengan pelajaran mereka misalkan di either it's in senior high school or universities, bisa bilang mereka selalu menceritakan pertama kepada orang tua mereka kayak begitu. Jadi family is important begitu. Can you get the point? Atau masih bingung di mana? Silakan. Kita lebih ke share kalau begitu. Sharing. Beta sebenarnya sangat kesulitan dalam bahasa Inggris. Oke. Mulai dari awal, dari nol ini sepertinya Kak Giri. Oke. Jadi mau. Kak Geri. Oke. Bagaimana Kak Manda? Do you have any suggestion? Contoh yang part 1 kemarin contohnya kayak bagaimana, terus yang kedua contohnya kayak bagaimana, terus sampai lanjut ke ketiga nih. Bisa kayak pengantar-pengantar sedikit. Boleh. Iya. Oke. Kalau gitu beta kembali ke belakang sedikit ya. It's fine. Part 1 kita sambil sharing sambil cerita. Kalau part 1 itu saya kasih contoh pertanyaannya. Speaking part. Sudah tahu IELTS sebenarnya? Sedikit. Oke. Wait a second.
Okay, I'll share screen. Oh, kita ada Kanovita juga. Hai Kanovita. Kanovita, halo. Mungkin Kanovita bermasalah dengan jaringan. Bentar. Tunggu sebentar ya. Bisa lihat di screen? Ya. Halo, malam Kak Ger, malam teman-teman. Oke, Selamat karena malam. Maaf, bagaimana Kak Novita? sinyalnya agak ini Kak, kurang kencang jadinya Oke, loadingnya lambat Kak, sorry. oke. Kak Novita, minggu pertama dan minggu kedua sempat join atau? Iya, sempat join tapi di roomnya Kak Kiki, terus tadi karena Oke, I cannot hear you anything. Oke, Kak Novita, karena Kak Melki sama Kak Wanda belum sempat join dan belum familiar dengan IELTS, di sini saya sedikit memberi gambaran mengenai IELTS sebelum kita lanjut ke praktis. Jadi, kalau IELTS ini basically kemampuan bahasa Inggris yang harus kita penuhi untuk misalkan mau melamar beasiswa atau mau melanjutkan pendidikan di luar negeri atau mencari pekerjaan di luar negeri, seperti itu. IELTS sendiri International English Language Testing System. International English Language Testing System. Jadi di dalam IELTS itu ada 3 part. Untuk part pertama, biasanya pertanyaannya seputar ini. Misalkan, what is your job? Where do you work? Why did you choose the job? Ini kalau pertanyaan tentang work. Ada misalkan tentang study, seperti ini pertanyaannya. Nanti bisa browsing di IELTS list, itu biasanya lengkap. Ini salah satu web yang saya pakai untuk belajar kemarin. Atau misalkan hometown. Apa namanya? Hometown. Daerah, apa namanya? Kampung halaman. Karena mau translate ke bahasa Indonesia itu agak. Jadi, where is your hometown? For example, you would say, my hometown is in Kupang, East Nusa Tenggara. It's a beautiful place to live because it has like many tourism places. Begitu, cukup seperti itu. Atau for example, do you often visit your hometown? Apakah kamu biasanya mengunjungi kampung halaman? I bisa jawab, honestly, sejujurnya, I rarely visit. Saya jarang. Because now I'm working in, for example, Jakarta, kayak bisa bilang gitu. And it's been busy for me. So perhaps like bisa bilang, I visit my hometown
once in 5 years, sekali selama 5 tahun kayak begitu. Contoh saya kayak begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya masih lebih mudah seperti itu. Or kalau pertanyaannya misalkan birthday, do you enjoy your birthday? Apakah kamu merasa bahagia kalau di hari ulang tahunmu kayak begitu? Nanti bisa jawab terserah. Misalkan, yeah, I do enjoy because usually in my birthday, my parents and my friends give me a present, hadiah. Baru bisa bilang like maybe in my 17, I got apa? Saya mendapat in my 17, I got, ingat pakai past tense kalau masa lampau gitu, berbicara tentang masa lampau. I got, for example, bicycle or motorcycle from my father, kayak gitu. Jadi basically pertanyaan-pertanyaannya masih lebih mudah dan hal-hal umum atau computers misalkan. Do you often use computer? Yeah, I regularly. Ingat harus paraphrase, jangan pakai often. Jadi misalkan, I regularly use computer in my daily basis. For example, to create my monthly report in my office, or for example, to make an assignment in my university, I regularly use my own computer, kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan di kantor untuk membuat laporan mingguan, laporan bulanan, teman-teman menggunakan komputer, atau untuk mengerjakan tugas menggunakan komputer, gitu. How do you usually get online? Itu pertanyaannya, bagaimana kamu mengunjungi situs-situs online? Biasa begitu. Bisa bilang, at home I have Wi-Fi, bisa bilang, I have internet connection, bisa bilang gitu. Di rumah saya punya koneksi internet, dan I usually surf certain websites to relax, such as watching football, nonton bola, atau listening to the music in YouTube, bisa bilang gitu. Kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Or for example, what do you do often in the evenings? Jadi setiap sore itu biasanya buat apa? Bisa jawab, I am keen on sport. Jadi bisa bilang, saya menyukai olahraga. So most of the times, bisa bilang most of the time, seringkali I play football with my friends. Bisa bilang begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya masih pertanyaan basic. Bisa tangkap sejauh ini atau ada pertanyaan dulu? Kita sambil diskusi ringan, saya. Begitu. Bagaimana Kak Melki, Kak Wanda, Kak Novita, ada ini? Kalau tidak ada saya lanjut. Iya, lanjut boleh Kak. Oke, sekarang berarti so far untuk part 1 overall secara garis besar oke ya. Oke, sekarang kita ke part 2. Wait a second. Where is part 2? It's all right. Where is it? Is it part 2? Oke. Sekarang ini part 2. Part 2 biasanya kita berbicara 1-2 menit. Jadi misalkan langsung contoh saja. Misalkan ini.
misalkan kalau topiknya tentang buku ya, jadi teman-teman akan diberikan semacam cue card begitu, kartu berisi pertanyaan ini, dan teman-teman dikasih waktu 1 menit, seperti dijelaskan di sini. Ini, you will have 1 minute to prepare your talk. Jadi teman-teman akan diberikan waktu 1 menit untuk menyiapkan pertanyaan, menyiapkan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi biasanya akan dikasih 1 pensil sama paper, gitu, untuk menyiapkan selama 1 menit. Setelah itu teman-teman dikasih waktu 1-2 menit untuk menyampaikan, begitu. Tapi idealnya tuh sebenarnya maksimal 2 menit, jangan, kalau 1 menit terlalu sedikit, nanti 1,5 menit lah idealnya, begitu. Jadi misalkan describe a book you have recently read. Jadi jelaskan sebuah buku yang kamu baca baru-baru ini, begitu. Jadi ini ada semacam guideline-nya. Apa yang harus, apa namanya? What kind of book it is? Jenis buku apa itu? Bukunya cerita tentang apa? Terus biasanya orang-orang, apa namanya? What sort of people would enjoy it? Tipe orang seperti apa yang enjoy buku ini, kayak begitu. Terus explain kenapa kamu suka baca buku ini. Misalkan bisa cerita. Kalau saya biasanya kalau pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau tips saya sudah ada apa namanya, semacam pattern di kepala. Kalau misalkan tanya tentang buku, cukup 1 buku yang sudah kita siapkan untuk jawab, kayak begitu. Jadi kita sudah punya apa istilahnya, persiapan untuk, ya misalkan dia tanya tentang buku, sudah ada 1 buku nih yang kita mau jawab, begitu. Kayak misalkan tanya tentang art, kita sudah fokus di, misalkan kalau saya dari NTT, saya biasa kalau cerita tentang art, saya cerita tentang traditional weaving fair, jadi tenun. Jadi pasti saya akan bawa ke sini, kayak begitu. Kalau buku saya pasti bawa tentang politik, gitu. Kalau saya dari pemerintahan. Terus kayak misalkan daily routine, pasti saya sudah apa namanya, ada gambaran nih, cerita tentang misalkan Senin sampai Jumat kerja, Sabtu biasa buat apa, Minggu biasa. Jadi sudah ada semacam apa namanya, persiapan. Jadi tidak kemana-mana lagi jawabannya. Kalau walaupun pertanyaannya bervariasi, mau tentang buku, mau tentang exercise, mau tentang family, kayak begitu. Oke, misalkan ini. Kita kembali ke buku tadi. Describe a book you have recently read. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya pernah baca buku tentang Ahok, kayak begitu. Terus, what kind of book is this? It's kind of bibliography. So basically it tells about Ahok's life and the way he governed the Jakarta government, kayak gitu. Jadi basically tentang kehidupan Ahok dan bagaimana dia memimpin Jakarta pada saat dia menjadi gubernur, kayak begitu. Jadi what sort of people who would enjoy it? I think many civil servant, kayak begitu. Jadi banyak pelayan publik yang menyukai buku itu karena mereka menganggap itu sebagai apa namanya, guideline dalam bekerja, kayak begitu. Explain why you like it. Bisa bilang terserah teman-teman. Kalau teman-teman suka buku apa. Kalau saya dalam konteks ini saya jawab karena itu dapat menjadi contoh bagaimana kita dapat mengambil keputusan, dapat bersikap dalam pemerintahan, kayak gitu. How we behave in our government sector and how we take a decision, kayak begitu. I think that's it. Bisa contoh lain, misalkan family, misalkan describe a member. Jadi ini dia pertanyaan bisa cerita tentang anggota keluarga yang kalian sangat dekat. Kayak misalkan,
Jadi kalau pertanyaan seperti ini pasti kalau saya sudah dalam otak pasti ibu kayak begitu. Jadi sudah ada kayak dari banyak-banyak latihan itu kita sudah apa namanya? Sudah prepare masing-masing topik tuh. Kalau dia tanya family, kalau misalkan saya sudah di otak ibu. Kalau dia tanya misalkan tadi buku, berarti saya pasti jawab Ahok, buku Ahok. Kalau dia tanya misalkan give, you gave to someone. Oh, ini beda ya. Ini apa namanya? Hadiah yang kita berikan ke apa namanya? Orang lain gitu. Itu saya belum pernah apa namanya? Dapat pertanyaan seperti ini sih. Tapi kalau saya jawab cerita ini apa saja, apa namanya? Tentang misalkan Valentine Day, kasih sesuatu ke someone kayak gitu. Kalau hobi pasti sudah dalam otak sepak bola. Jadi sudah ada pattern-pattern begitu. Nah, misalkan kembali ke family, bisa bilang ibu, terus who it is sudah terjawab, what relationship you have to that person sudah terjawab juga, seorang ibu dan seorang anak. Terus what the person is like, bisa bilang she is really welcome and friendly, sangat baik, dan she is kind of like know my problem without I tell it. Bisa bilang dia mengetahui permasalahan saya sebelum saya menjelaskannya kayak begitu. Karena ibu tuh punya sense of feeling, sense of belonging with us kayak begitu. Bisa bilang begitu. For example, bisa tambah lagi, bisa penjelasan selanjutnya, bisa bilang if I tend to stay alone for the whole day, bisa bilang kalau saya cenderung untuk saya cenderung untuk stay alone, apa namanya bahasa Indonesia ini? Bisa bilang cenderung murung gitu untuk for the whole day, untuk satu hari, pasti dia sudah tahu saya ada masalah, dan she will ask what happened with you kayak gitu. Then we will talk in deep. Kayak gitu. Terus what do you do together? You can say, for example, you accompany your mother to the local market, mengantar ibu ke pasar, bisa bilang begitu, atau bisa bilang watch film together, or sometimes you do jogging together, bisa bilang begitu. Karena kan kalian sangat dekat dengan ibu, jadi bisa menemani belanja, bisa misalkan lari sore sama-sama, atau nonton sama-sama, kayak gitu. And secara tidak langsung juga bisa, itu sudah menjawab why you get on. Kenapa kamu sangat dekat? Karena kita sering menghabiskan waktu bersama. Begitu. That's it for part 2. What do you think? Any questions so far? Ada pertanyaan? Kawanda, Kanovita, Kamelki. Beta hampir bingung semua, jadi nanti kakak lanjut beta simak-simak. Boleh. Siap. Memang agak tricky, agak challenging, menantang kalau belum ini, tapi pelan-pelan. Iya. Semua berproses. Oke, Kak Wanda? Iya. So far, so good, so nice. Ada ini. Kalau belum ada, saya lanjut ke part 3. Kanovita, ada pertanyaan? Next, Kak. Pas. Oke. Alright. Part 3 ini yang paling menantang dan paling susah. Oke, part 3. Let's go to the part 3. Oke. Di part 3 ini biasanya lanjutan dari part 2. Jadi misalkan tadi, kalau contohnya tentang keluarga, di part 3 dia akan lanjut pertanyaan seperti ini. Is family important in your country? Jadi apakah
di negaramu tuh keluarga itu penting gitu. Jadi bisa jawab, yes, absolutely, kayak gitu. Or yes, definitely. Karena kan itu sebuah pengetahuan umum bahwa keluarga itu penting. Terus bisa bilang, it's essential because I think, kalau pertanyaan keluarga itu ada satu pattern yang saya selalu ingat. Jadi bisa bilang, when everything goes wrong and nothing is going well, family always stays there for me. Jadi apapun situasinya, seburuk apapun situasinya, keluarga selalu ada bersama saya, kayak gitu. Baru kasih contoh, misalkan couple of weeks ago I was sick, saya sakit, dan suddenly my father, who was in office but he asked permission to accompany me to the hospital, begitu. Jadi walaupun ayah saya sedang bekerja, tapi karena dia tahu saya sakit, dia langsung minta izin dan mengantar saya ke rumah sakit. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu sangat penting, kayak gitu. Jadi itu contohnya. Terus misalkan, how has the size of family changed in the last few decades in your country? Jadi ini pertanyaannya tentang komposisi dari keluarga itu mengalami perubahan dalam beberapa dekade di negaramu. Jadi bisa bilang, yes, it has changed substantially. Jadi itu berubah sangat drastis. In the past, parents tended to have more kids, begitu. Jadi dulu tuh orang cenderung mau punya anak banyak. Ini bisa bilang, karena kan memang tingkat kelahiran di Indonesia sekarang lagi menurun kan. But now more parents prefer to have like no more than 2 children, bisa bilang begitu. Tetapi sekarang banyak orang tua yang maunya cuman punya anak tidak lebih dari 2, misalkan gitu. Kayak gitu. Jadi komposisi dalam keluarga, jumlah anggota keluarga tuh mengalami perubahan nggak? Tidak, dalam beberapa dekade, kayak gitu. Terus misalnya kita lompat ya, biar waktunya lebih cepat untuk latihan, begitu. What role do grandparents play in the family in your country? Gitu. Jadi opa dan oma itu tanggung jawabnya apa saja atau perannya apa saja di dalam keluarga, di dalam di negaramu, kayak gitu. Jadi di sini bisa kasih jawaban, bilang misalkan, because they are quite old, karena mereka sudah cukup umur, most of them tend to like take care of grandchildren, cucu, gitu. Since karena most of their parents are going to work, begitu. Karena banyak orang tua yang sekarang both parents are working, maksudnya suami dan istri sama-sama kerja, jadi take care of, jadi merawat cucu itu adalah salah satu peran dari grandparents, kayak begitu. Bisa jawab seperti itu. Contoh-contoh saja jawabannya. So far, maksudnya I think that's enough for part 3. Jadi basically dia kelanjutan dari part 2. Misalkan tentang health, how can people improve their health? Jadi bisa jawab, ini pertanyaannya, bagaimana orang-orang itu menjaga kesehatannya atau membuat kesehatannya itu lebih baik. Jadi bisa bilang, most of citizens, people bisa pakai citizens, penduduk, most of citizens tend to keep fit by doing exercise and eat healthy diet, for example. Dalam maksudnya orang-orang itu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang
sehat, healthy diet, kayak begitu. Itu contoh-contoh pertanyaan dan jawaban untuk part 3. Ada pertanyaan lagi? Any question? Kak Ger, Oke. Siapa yang bicara? Kak Novita. Sorry. Kak, sorry nih pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? It's fine. Yeah. Go ahead. Kak, misalkan apakah jawaban-jawaban kita ini menentukan poin-poin poin-poin untuk penilaian kita dari mereka begitu, Kak? Itu setiap Lanjut. topik itu kayak punya penilaian tersendiri atau setiap jawaban yang agak kurang menurut mereka itu mengurangi poin kita nggak, Kak? Kak Novita, pertanyaannya, apakah setiap topik itu kriteria penilaiannya beda-beda, ataukah penilaiannya itu berdasarkan jawaban dari kita, begitu kah? Iya, begitu. Oh, itu dari jawabannya kita. Jadi topik itu semua sama, walaupun ada topik yang lebih susah, tetapi itu hitungannya tetap sama, begitu. Misalkan kalau susah, topik health menurut Kak Melki susah, tapi belum tentu kan menurut Kak Novita susah. Jadi mereka semua sama rata gitu. Mau health, internet, media, news, itu penilaiannya tetap tergantung jawaban dari kita, begitu. Is that answer your question? Oke, thank you. Oke. Kak Geri. Oke, lanjut. Kak Wanda. Kalau setiap part ini dia ada berapa topik? That's a good question. Jadi part, kalau tidak salah dia untuk total speaking ini 11 sampai 14 menit. Untuk part 1 dia ada sekitar 4 sampai 5 menit, sama kayaknya untuk part 3. Nah, kalau kita menjawab singkat, kemungkinan ada dapat bisa 2 sampai 3 topik. Tapi kalau kita jawab panjang, kemungkinan kita dapat 1 sampai 2 topik. Pengalaman saya 3 kali tes IELTS, saya dapat itu rata-rata 2 sampai 3 topik. Begitu. Tapi lebih banyak itu 2 kali tes itu 2 topik saya. Begitu. Oke. Kalau part 3 biasanya 1 topik sih. Karena part 3 jawabannya Panjang. ya lebih panjang. Kalau masih ada waktu, kadang mereka ke topik lain. Tapi jarang sih. Ada lagi? Supaya kalau tidak ada, kita harus latihan. Harus try to say something. Begitu. Whatever you say, try to. Because speaking is basically speaking. Jadi harus ngomong. Kalau tidak ngomong ya, it's not speaking. Gitu. Whatever you have in your mind, just try to speak. Saya juga dari awal sekali, dari IELTS yang benar-benar tidak tahu apa-apa sampai ya minimal bisa menembus skor yang disyaratkan. Itu, ada pertanyaan lagi? If not, I think my suggestion is we will start by Kak Novita because she has attended those 2 sessions that we had previously, I think. Kak Novita, will you be a volunteer for us this afternoon? No, it's afternoon here in UK. Kak Novita? Iya, Kak. Sorry, Kak. Can you apa sih namanya repeat, Kak? Repeat. Yes, repeat. What are you trying to say? Mau bilang apa tadi, Kak? Halo? Sorry, Kak. Can you repeat one more, Kak?
Ya, I mean, karena Kak Wanda dan Kak Melki baru join kali ini, I think it's better for you to be a volunteer. Jadi akan lebih baik Kak Novita yang mulai latihan menjadi relawan pertama untuk latihan kali ini. Begitu maksudnya. Setelah itu baru kita ke Kak Melki dan Kak Wanda. Maksudnya biar Kak Novita ada apa namanya? You can give an example how to answer and deliver your idea. Bagaimana menjawab dan mengembangkan idenya. Is that okay? Kak Novita. Halo. Kak Novita. Ya, halo Kak. Aduh Kak, sorry. Ini sinyalnya. Aduh, Why? Do you have problem with your internet? Jadi karena Kak Novita sudah pernah join, maksudnya Kak Novita yang pertama untuk kali ini, nanti setelah Kak Novita baru Kak Melki dan Kak Wanda mendapat giliran untuk practice speaking. Is it okay? Supaya jangan terlalu membuang-buang waktu. Karena kita cuma punya waktu sekitar 1 jam lagi. Karena kita, Kak, introducing myself maybe? pardon? Kenapa? Seems like Kanovita's connection is unstable. Okay, we'll go first by Kamelki then. Kamelki, are you ready? We will try part 1. It's okay. It's okay because this is the first time for you, and just try for part 1. Is that okay? Saya duluan. Oke. Saya minta maaf kadang campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena berdasarkan beberapa feedback teman-teman minggu-minggu sebelumnya, sebaiknya dalam kita sharing seperti ini kita campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris full nanti agak kesulitan untuk kita saling sharing. Tapi kalau bahasa Indonesia full juga kadang kita sulit untuk improve begitu. Jadi mix itu jadi pilihan sekarang. Iya. Makanya kadang saya bahasa Indonesia, kadang saya bahasa Inggris biar kita saling saling sharingnya lebih mudah dipahami kayak gitu. Oke? It's alright. Kak Melki, let's start by part 1 ya. I'll ask like simple question for you. Okay. Kak Melki, are you ready? And please open the camera ya. Okay, you're opening your camera. Kita bingung mau apa. No, it's fine. Mana Okay. Just try. Karena begini Kak Melki. Ketika Kak Melki bicara dan saya kasih masukan meskipun tidak maksimal, maksudnya masukan sebisa saya kasih masukan, itu akan pelan-pelan terekam di memorinya Kak Melki begitu. Pelan-pelan terekam dan ya, you should believe that one day you can speak fluently. Suatu hari akan berbicara lancar begitu kan? Oke. Kak Melki, first thing first, maybe can you introduce yourself? Perkenalkan diri, kan? Yes. My name is Melki Fidi Adilnasa.
You call me Eki. I'm from Rotendal. Hobby swimming. Thank Okay, you. nice, excellent. Let's go to another question. So, do you work or study? Jadi pertanyaannya, apakah sekarang sedang bekerja atau sedang menempuh pendidikan? Begitu. Do you work or study? Sedang menempuh pendidikan. No, in English. Apa betul jawaban? Oke. Wanda, maksudnya Wanda. Huh? So what you are going to say? Just in Indonesia. Then I will try to translate it. Maksudnya kakak mau bilang apa tadi dalam bahasa Indonesianya? Jadi sebenarnya beta sedang kuliah S2 di Unwira, tapi karena beta sangat sudah bisa bahasa Inggris, jadi mau berusaha supaya sedikit bisa lah, walaupun sudah sampai dapat IELTS begitu. Saya magister rumah sakit. Oke. Beta kerja di rumah sakit Rote, tapi baru masuk. Kita perawat nurse. Excellent. Okay. So you can say, at the moment, I'm a master student in Unwira University, Kupang City. Majoring what? Jurusan apa? Majoring itu jurusan gitu. At the moment. Saya jurusan magister manajemen rumah sakit. Magister manajemen rumah sakit. Itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Hospital hospital management saya, gitu ya? In Unwira. Hospital management. Okay, you can say like this. At the moment, I'm a master student majoring hospital management in Unwira University. You wanna try? Mau coba? Yes. Yes, just try. Apa ya betul ngomongnya? Bisa bilang beta suka bahasa Inggris sih, tapi karena tuntutan harus bisa sedikit bahasa Inggris saat wisuda nanti, jadi harus itu belajar. Tuntutannya apa? Harus bisa bicara atau harus skor TOEFL berapa begitu atau bagaimana? Ya, waktu masuk awal kan beta kurangnya di bahasa Inggris. Masuk awal. Jadi dikasih lulus, tetapi persyaratannya harus belajar bahasa Inggris lagi seperti itu. Itu dibuktikan dengan apa? Nanti sepertinya ada post test sedikit sih. Beberapa soal. Berarti Kak harus fokus di tes yang akan dilakukan tuh modelnya seperti apa? Apakah TOEFL, IELTS, atau cuma speaking, atau cuma writing, atau cuma bahasa Inggris basic, kayak misalkan tentang grammar atau apa gitu? Grammar begitu, terus ada speaking sedikit, terus writing. Solid. Okay. Then the question is, do you work or study? You can answer like my example. At the moment, I'm a student majoring Master of Hospital Management in Unwira University. Begitu. At the moment tuh saat ini saya sedang kayak begitu. Coba diulangi. At the moment, I'm a student
no. At the moment, I am a master student majoring itu jurusan ya. Majoring hospital management, manajemen rumah sakit kan? Hospital management in Unwira University. Begitu. At the moment, I am a master student. Master student majoring gitu. Majoring jurusannya majoring. Ya, majoring hospital management. Manajemen. In Unwira University. In Unwira University. Yes, that's it. At the moment, I'm a student. I'm a master student. Sorry. At the moment, I'm a master student majoring hospital management in Unwira University. Like that. Oke. Ini mau bertanya. Kira-kira kemampuan dasar seperti nol seperti saya ini, kira-kira teknik belajarnya seperti apa begitu supaya diharapkan mungkin 6 bulan belajar seperti ini bisa, atau 1 tahun lah bisa paham begitu. Oke, that's really a good question. Jadi kalau masih sangat dasar nih Kak, sebenarnya bagusnya ambil kursus sih. Maksudnya kursus itu Kak kenal dulu basic-basicnya. Misalkan dalam bahasa Inggris itu kan ada noun, adjective, adverb, Kak kenal-kenal itu dulu. Terus grammarnya seperti apa. Misalkan tadi jawabnya kan my name is bla bla bla. I'm from Rote. My hobby is swimming tadi bilang, atau my hobby is swimming? Swimming. Oh, kalau my hobby is swimming benar, tapi kalau my hobby swimming saja tidak pakai is salah begitu. Itu kayak grammar dasar yang harus kita pahami seperti itu. My name is harus pakai is, bukan my name. You call me, tadi pakai you call me atau you can call me? Tadi pakai you call me. You can call me pakai call can. Me Eki. Atau please just call me kayak gitu. Atau you can call me. Itu grammar dasar yang Kak harus pahami dulu begitu. Kalau Kak target 6 bulan bisa sih Kak ambil B punya saran. Kalau di Kupang ada beberapa tempat yang bagus seperti Smart Learning Center atau Fortuna yang di Bundaran PU. Seperti itu. Itu untuk basic. Kalau langsung ke IELTS nih agak susah. Bukan susah sih, lebih menantang. Kalau Kak punya waktu intens bisa begitu. Maksudnya setiap hari Kak belajar kan? Belajar setiap hari sendiri. Terus datang di sini kita langsung try to speak, terus kita kasih feedback. Tapi kalau begitu agak susah begitu. Oke, Bundaran PU ini online ya Kak? Soalnya beta kerja di Rote jadi. Oh iya. Sorry, tadi pikir di Kupang. Bisa sih kalau mau request online. Coba nanti dicari. Nanti saya kirim infonya di grup. Oke, thank you. Terus misalkan satu pertanyaan lagi ya. Baru kita ke Kak Wanda dan Kak Novita. Misalkan pertanyaannya lanjut lagi bilang what is the most important thing in your study? Jadi apa hal yang paling penting dalam Kakak punya studi itu? Bisa pakai bahasa Inggris nih. It's okay. Yeah, I will try to translate. Untuk magister manajemen rumah sakit ada kita ditekankan untuk memahami 3 pokok pembahasan, itu berpikir HOTS dalam hal operasional rumah sakit, terus peningkatan manajemen mutu rumah sakit, dan strategi bisnis plan hospitality. Itu saja 3 pokok dasar. Oke. I'll try to make it more simple ya.
Maksudnya saya akan coba untuk membahasakannya lebih sederhana. Karena kalau kita berpikir gitu agak sulit untuk membahasakan. Jadi bisa bilang the most interesting part in my study is learning how we deliver the hospital appropriately to the patients. Jadi bagaimana kita melayani pasien itu dengan baik, saya begitu. Sebagai contohnya bisa bilang toh, for example, we learn about how to provide an online registration. Mungkin saja saya kurang paham di manajemen. How to provide, misalkan kakak mereka belajar bagaimana caranya untuk manajemen pendaftaran lebih efisien dan efektif, misalkan melalui pendaftaran online begitu, untuk mengurangi long queue, untuk mengurangi antrian yang panjang gitu. That's it. As simple as that. Jadi try to make it simple. You wanna try? Mau coba jawab seperti tadi? So the most interesting, I will say it again. The most interesting thing about my study is we learn how to provide a good service to the patients by good management. For instance, in terms of the registration, we learn about how to provide an online registration to make it more efficient and effective kayak gitu. Tapi kakak bisa coba dan kakak punya bahasa Inggris yang ini. Itu contoh yang ini. Beta kayak bingung mau bahasa Inggris itu sangat sulit. Sepertinya bisa, cuman kak belum terlalu confident, belum terlalu percaya diri. Just try, coba aja dulu. Memang harus coba kak. Nanti kak di mana saya bantu. Just try. Kita harus mulai dari mana? The most interesting thing, interesting itu menarik ya. The most interesting sangat menarik ya. Yeah, the most interesting thing about my study is manajemen hospital. Oke, lanjut. For example, kasih contoh sedikit. For this example? Yes. Manajemen bahasa Inggrisnya? Manajemen. Business plan hospitality. Okay. Strategis business plan hospitality. Oke. Kalau kau bilang strategi business plan of hospital, kadang orang masih berpikir itu sesuatu yang abstrak kan? Contoh konkretnya apa begitu? Dalam menyampaikan, sebaiknya katong harus menyampaikan sesuatu langsung contohnya konkret. Contohnya apa? Kalau business plan, kalau saya kan tadi kasih contoh online registration, tapi mungkin kau punya contoh yang lain. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya ini, kalau bahasa Inggris peningkatan mutu, peningkatan kualitas operasi, ruang operasi apa? Oke. For example, how to improve the surgery room, the quality of surgery room. The quality of surgery room. Surgery kan operasi, room. The quality of surgery ya. Surgery room. To improve, untuk meningkatkan, how to improve
Bagaimana cara meningkatkan? How to improve the quality of surgery room. How to improve of quality ya? The quality of How to improve the quality surgery room. surgery room. Yes. Okay, you can start again. I mean, try again from the beginning. Maksudnya coba lagi dari awal. Habis lupa. Coba dulu. The most interesting part The most of interesting part apa lagi ya? of my study Of my study is, langsung saja kayak tadi, how to improve the quality of the quality of surgery room. room. Ya. Ulang dari awal. Habis lupa. Sorry. Coba dulu. Enaknya beta harus tulis nih kayaknya. Iya, memang harus tulis. Tapi nanti ini ada rekamannya, bisa dengar lagi. Coba ulang dulu. The most interesting part about my study is how to improve the quality of surgery room. The most interesting part of my study is how to improve the quality of. Coba beberapa itu Ya. Say it again. Coba ulang. the most interesting part of my study hilang. Is. Gimana? To improve the quality of surgery room. Oke, good. Nanti kakak bisa tambahkan sedikit, misalkan karena di ruang operasi itu banyak hal urgent yang kita lakukan, jadi memang kualitasnya harus ditingkatkan gitu, karena bisa berakibat fatal. Nanti itu kita harus belajar lebih ini lagi. Tapi yang penting basicnya begini kan. The most interesting part of my study is how to improve the quality of surgery room. Oke, karena sudah waktunya untuk yang lain, kita pindah ke Kak Novita. Kak Novita, halo. Halo Kak. Okay. Kak, I'm sorry. I can join it the camera because my signal Kak. It's fine. Okay. Okay. You wanna try part 1 or part 3? Part 3. Part 3 ya. Okay. About what Pak? Sorry. 3 about. I will choose the simple one. Wait a second. About education. Okay, you ready? Okay, Kak. Okay. I'm shy. Okay. What makes a good student? Suaranya bisa di ini terus saya Kak, jangan dimatikan, dihidupkan. What makes a good student? Jadi pertanyaannya, what makes a good student? I'm sorry, but my English it's not good. Okay. But Do you get? I think. Okay. Do you get the question? Do you understand the question? Yep. Okay. Go ahead. I think what make a good student, it's
Ini boleh dicampur-campur pakai bahasa Indonesia nggak sih, Kak? Boleh. The most important, I think, banyak hal yang bisa bikin kita belajar untuk jadi a good student, bisa lewat pendidikan formal or informal. And I think tergantung dari kemauan kita untuk belajar. Okay, that's it. That's it, Kak. Okay. Can you give an example of formal and informal education? Informal education, like kayak kita belajar di luar, kayak ketemu dengan lingkungan kita, dengan lingkungan sosial kita, and formal education like in junior high school, senior high school, like that, Kak. Okay, that's good. Next question is, what role should the teacher have in the classroom? The role like apa ya, perbedaannya apa sih bahasa Inggrisnya? What? Maksudnya perbedaan antara informal education dan formal education tuh kayak role yang dipakai sama teacher in school. I think mereka lebih menekankan kayak kita harus menghafal, we must to No, the question is, what role should teacher have in the classroom? Jadi peran apa yang sebaiknya diterapkan guru-guru itu dalam kelas, begitu. So it's not about the difference between informal and formal. I'm sorry, Kak, sorry. Okay, that's fine. Peran the role ya. Yes, the role. Aku pikir mereka tuh harus berperan sebagai lebih enakan jadi teman sih. Okay, go ahead. That's a good opinion. Mereka they have to try not to be apa sih maksudnya, kayak lebih nyaman kalau di kayak tidak memaksa, peran mereka tuh kayak lebih enakan belajar tapi seperti teman. Oke. Merasa lebih nyaman ketimbang harus kayak memaksa gitu, Kak Emin. Okay. Can you try to say it in English? I'm confused, Kak. Okay, that's fine. One more question, ya. Oke, Kak. How can a teacher make lessons for children more interesting? Supaya siswa lebih tertarik gitu ya, Kak? Yes. It's the method, Kak. Okay. I think mereka harus lebih banyak menggunakan metode kayak berdiskusi, enggak sih. Kebanyakan kan murid kita nggak tertarik ya. Kayak gimana ya? I think they have to try menggunakan use visual, because Nice. in this in this what? Kanovita. Halo, Kanovita.
Sorry Kak, maksud aku tuh kayak sebaiknya metode yang dipergunakan sekarang untuk membuat siswa lebih interesting with the lesson tuh kayak sebaiknya menggunakan visual aja, karena kan sekarang ini student lebih tertarik, lebih interested tuh sama gambar dibanding mendengarkan. Okay, nice idea. Okay, that's it. That's it Kak. Okay, let's Thank you. go to the feedback. The first question is, what makes a good student? Yeah. You say about formal and informal education. It depends. What makes a good student? Wait, what makes a good student? Jadi pertanyaannya, apa yang membuat student itu menjadi baik, gitu. Jadi tadi pertanyaannya formal dan informal ya. You can say like this. I think there are several factors, and it's influenced by both informal and formal factors. For example, in informal, usually they get used to their environment, which can create their behavior. For example, if they associate with good people in their good environment, they can grow in a good way. Jadi kalau mereka bergaul dengan teman-teman yang baik, mereka juga akan menjadi orang yang baik. Kayak begitu kan? Terus itu di informal. Di formal bisa bilang, when they get like, when they understand the material provided by the teacher good, they'll like get good mark in their assessment, dapat nilai yang baik, and they can pursue their education to higher degree, which can open more opportunities for get a better job. Jadi make a good student itu bisa bilang informal dan informal. Di informal karena lingkungan dan akan pengaruhi behaviornya, dan formal itu akan berkaitan dengan misalkan penilaian guru-guru terhadap mereka yang berpengaruh terhadap nilai dan akan membuka peluang untuk dapat pekerjaan yang lebih baik begitu. Jadi mereka menjadi lebih baik gitu. What make a good students? That's the feedback. And the next questions is what role should teacher have in the classroom? Jadi teacher itu harus seperti apa dalam kelas role-nya? Tadi kan bagus idenya. Jadi supaya jangan terlalu ada jarak antar guru dan anak-anak ya, anak murid ya. You say they have to try not to be pushing too much to the children, but otherwise they should get used to, harus lebih akrab dengan children. Dengan cara apa? Tadi kurang di situ. Idenya sudah bagus tapi contohnya belum ada. Kalau part 3 sebaiknya kan pakai contoh. For example, apa contohnya? For example, they can incorporate, dapat memasukkan games during the lessons, dapat selama pelajaran tuh dapat menggabungkan, misalkan bikin game-game kecil supaya bisa bikin student relax dan lebih akrab dengan guru, misalkan begitu. By incorporate games during the lessons. Selama pelajaran tuh bisa selipkan game-game kecil untuk membuat student lebih relax dan supaya there is no like border. There is no border between teachers and students. Okay.
The next question is, how can teacher make lessons more interesting? Yeah, you say visual. That's a nice idea. But the issue is you still struggle how to say it in English. So perhaps you can say, like, I guess the most essential part is providing more visual materials, because based on my observation, for example, children tend to understand, children will have better understanding if they have visual material rather than listening more to the lesson, for example. Can say like that. Jadi student lebih cenderung cepat mengerti ketika mereka melihat pelajaran dengan visual daripada mendengarkan. Kayak begitu. Misalkan if we talk about animals, plants, misalkan ketika kita belajar tentang hewan, atau ini kan konteksnya tentang children ya, berarti pelajarannya belum terlalu berat. Jadi if we talk about plants, animals, it's better for the teachers to provide picture regarding animals and plants, seperti itu. Okay, that's it. You want to try it again? I think we still have enough time to practice, Kanovita. If you want to try it again, I'll ask the question and you can try to answer it again. Because by practicing more and more, you will remember. It will bring you to your unconscious mind. Jadi kalau kalau latihan terus tanpa sadar, nanti kita sudah bisa dengan sendirinya. Bagaimana, Kanovita? Next ke Wanda dulu, Kak. Okay, that's fine. So we'll have Kamanda for our last participant. Kamanda, are you ready? Yes. Okay, for you, I think I will ask part 1, yeah, because this is the first time for you. Okay, Kamanda? Okay. Can you introduce your, can you introduce yourself first? Hello guys. My name is Bayuandan Angkotasan. You can call me Wanda. My hobby is badminton, watching movie, listening to the music. That's it? Okay. Okay. So, Wanda, our topic is about computers. Do you often use a computer? Yes. Yes. Do you often use it? Sorry. Your voice is a bit low for me. Can you increase the volume? Bisa naikkan volumenya sedikit? It's a bit. Okay. Do you often use a computer? Yes, sorry. Often sering. Okay. How many times do you usually use computer, for example, in a week? Hampir setiap hari. Almost every day. Okay. Okay. The next question is, what do you use your computer for? Tadi mengajar juga tadi ya. It's
Sorry, sometimes I cannot hear you clearly. Mengajar juga study ya bahasa Inggris. Mengajar, teach. Mengajar. Mengajar, teach. Study, belajar. Mengajar, Mengajar, teach. teach. Oh, yes. So, what do you, okay, so your answer is just teach. Okay, it's all right. Then, do you think it is important to learn how to use a computer? The most interesting. Campur saja ya. Boleh. Seberapa itu pertanyaannya kalau di Pertanyaannya kalau di bahasa Indonesia itu apakah kamu pikir belajar menggunakan komputer itu penting? penting Penting. kan Yes. digitalisasi kan. Yes. Digitalisasi pakai aplikasi sosial. Your voice is not clear. Halo? Yeah, sometimes it's clear, but sometimes it's not. Can you try now? Kita bisa ulangi pertanyaannya. Okay. Do you think it is important to learn how to use a computer? Seberapa penting komputer? Bukan. Belajar komputer itu penting tidak menurut Kawanda? Belajar untuk menggunakan komputer. Penting. Sekarang sudah di zaman era digitalisasi, semua apa-apa sudah digital. Jadi yang dari manual sekarang bergerak ke arah digital. Jadi perlu atau penting sekarang untuk belajar komputer. Contoh surat menyurat yang dulunya manual, sekarang sudah pakai software Word yang paling simple saja. Surat menyurat. Okay. The idea is brilliant, but can you try to? Okay, maybe next time. I mean, you can try to speak in English. Okay, and I think that's it. Those 3 questions. First, now I'll give you a feedback. Yeah. First, the question is, do you often use a computer? Kamanda, pertanyaannya, kan Kamanda sering menggunakan komputer tidak? Jadi tidak bisa cuma bilang ya sering. Harus menyebutkan seberapa seringnya. Makanya tadi saya tanya lagi seberapa sering gitu. Gitu harus. Everyday. Setiap hari. Yes. Jadi tadi kan tunggu saya tanya baru dijawab everyday kan. Jadi bagusnya langsung bilang. Kalau often bisa ganti mungkin regularly atau usually. Biar, I regularly use my computer. It's almost every day. Bilang gitu. It's almost. For example, when I teach, Kawanda guru atau apa? Sorry. Yes. Bisa bilang kan. For example, I'm a teacher in which itu di mana every day I have to teach my students online because of pandemic. Bilang begitu. Jadi pertanyaannya misalkan tadi, do you often use a computer? Yes, I regularly use my own computer to teach my students online
because of the pandemic. Cuma begini. Okay. Yes, I regularly use my computer. Nggak kelihatan. Oke. Kalau part 1 singkat-singkat begini, saya. Part 3 lebih panjang sedikit. Oke. Terus pertanyaan berikut adalah, what do you use computer for? You say teach ya. Jadi apa yang dibuat dengan komputer, bisa bilang surf internet, listening to the music, teaching online. Jadi banyak idea seperti itu. Jadi bisa bilang there are lots of things with my that I do with my computers, such as surfing the internet, listening to the music, and watching movie, for example. Jadi there are lots of things that I do with my computer, such as listening or teaching. Kalau online bisa pakai gantinya. Jadi kita supaya tidak terkesan ada fleksibilitas dalam menjawab, online bisa ganti dengan virtually, such as teaching virtually, listening to the music, and watching movie. That's it. Jadi kalau di sini pakai teaching itu kan verb ing ya. Selanjutnya juga harus verb ing. Jadi bisa dilihat teaching, listening, and watching. Kalau cuma teach virtually, listen to the music, and watch movie. Jadi kalau dia pakai verb 1, semuanya harus diikuti verb 1. Itu namanya paralel. Ini grammar dasar juga. Kenapa di sini harus listening juga harus watching? Karena awalnya sudah teaching gitu. Jadi verb ing semua. Oke. Terus the last question is, do you think it's important to learn how to use computer? Kawan tadi jawabnya, yeah, that's really important because of digitalization, manual to online, contoh surat menyurat. It's really a good idea. Maksudnya itu sangat menjawab pertanyaan dan idenya oke. But yeah, still the issue is how to deliver it in English. So you can say like, it's really essential. Kalau important itu selalu ganti paraphrase dengan essential. Important. It's really essential these days because of the transformation of digitalization. For example, we used to send letter manually. Used to itu kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Used to. Kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Jadi di masa lampau kita sering mengirim surat secara manual. We used to send letter manually, but these days most people use email, for example, to send letter. So I think learning how to use computer is an important thing these days. So, okay.
It's still 9 minutes left. Bagaimana? Ada mau dicoba lagi? Ada yang mau coba lagi, Kawanda, Kamilki, Kanovita, atau kita lebih ke diskusi-diskusi ringan? Kakak bertiga mau tanya apa, saya jawab begitu. It's still, kita masih punya waktu 9 menit lagi. 9 minutes left. Kasih tips mungkin Kak, sharing tips. Tips. Banyak orang tanya tips, tapi kalau saya ya practice and practice. Memang tidak ada kunci selain practice begitu. Kalau Kamilki tadi alasannya karena persyaratan di kampus. Kalau Kawanda goalnya apa? Dreamnya apa nih? Kan ini baru S1, terus ada bayang-bayang 2, terus bilang ada tuh beasiswa. Nah, beasiswa syaratnya kan salah satunya harus ada sertifikat IELTS. Exactly. Pas itu ada teman-teman bagi di WA, sudah kita coba gabung. Where are you come from? Ambon. Okay, sorry. It's wrong grammar. Where are you come from? Itu salah. Where do you come from harusnya. Or where are you from? Sometimes we also make mistakes. So yeah. Ambon, okay. Yeah, nice. Oh, so you want to continue your study to master degree. Okay. So at least you need to have 6.5 in IELTS. But it's still possible. Belum pernah tes TOEFL IELTS? Belum pernah. Oke. Kalau saran saya mungkin bisa belajar dulu yang basic. Mungkin bisa ambil kelas bahasa Inggris yang basic. Karena begini, kalau misalkan kita sudah mengorbankan uang untuk biaya les, waktu, tenaga, pasti kita akan lebih berusaha begitu. Maksudnya pasti kita pikir, oh kita sudah mengorbankan, masa kita tidak improve begitu. Jadi mau tidak mau pasti kita terpaksa untuk belajar lebih mengerti bahasa Inggris itu sendiri. Nah, itu pengalaman saya sih. Jadi ambil kelas yang basic dulu, sambil mungkin nonton film yang subtitlenya bahasa Inggris dan listen to the music, or maybe join kind of social activities regarding English. Join komunitas-komunitas bahasa Inggris begitu. Itu sih. Nanti kalau sudah merasa improve, ada perkembangan, baru coba ambil tes TOEFL atau IELTS kayak begitu. Baru lihat skornya. Idealnya itu kalau kakak mereka skornya 4 atau 4,5 di IELTS, itu butuh sekitar I would say like 4 to 5 months to improve, to get like 5 or 5.5 IELTS especially. Jadi kalau dari skor IELTS 4 atau 4,5 untuk capai 5 dan atau 5,5 itu 4 sampai 5 bulan. Itu pun kalau intens ya, maksudnya belajarnya intens begitu. Tidak bolong-bolong. And yeah, you need to have like more effort begitu to do that. Begitu. Itu kalau tesnya di 1 tahun berapa kali, Kak? Kurang tahu kalau di daerah-daerah, soalnya kalau daerah-daerah masih tertinggal nih
tesnya mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali untuk IELTS ya. Tapi kalau TOEFL kayaknya bisa banyak yang